yang lainnya ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Sing santri-santri sing ambil kae dinikahnya karo santri-santri pun yo nggak main di soalnya nggak dulu santri ibaratnya
Tes, tes. Ah, itu ya. Oh, headsetnya ngerti mikrofonnya. Gak usah pakai mikrofon. Oke, tes. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Nanti kita akan mulai untuk technical meetingnya di 8:10. Kita akan masih menunggu yang lainnya untuk hadir. Nah, ini sudah bantu support dengan catatan ya, jatah anak lo habis sudah. Ya. Jadi Nainai tabungannya sudah di mau lungsur nanti mau dapat bunga dulu nggak jadi. Jadi terpaksa udah Nainai cut dari sekarang udah siap. Di Nainai habisin gua. Lebih gila lagi. Bulan 10 awal aja udah turun. Mana si wall dia itu. Enggak sih sebenarnya jangan pakai yang wall kalau wifi alergi Nggak bisa badan ngomong, ya enggak nasi. pakai yang itu pakai yang katun soalnya gue juga pakai yang wall
You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. Already saved my life. I already saved my life. Already saved my life. I already saved my life. Now I don't need your wings to fly. I don't need a hand holding mine this time. You held me down, but I broke free. Pagi, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Dengar nggak? Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Bu Erza Setiana, yang biasanya mungkin Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan putra-putrinya, kemudian berkomunikasi dengan saya. Ini saya Bu Erza. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk technical meeting kita hari ini. Saya akan izin share screen terlebih dahulu. Kelihatan nggak? Apakah sudah terlihat? Oke. Nah, untuk kegiatan yang akan kita laksanakan di hari Sabtu besok itu dalam rangka spektakuler 3, di mana kegiatan ini adalah kegiatan perlombaan akademik dan perlombaan tentang bakat siswa. Di sini kami memberikan nama Penabur Talent and Academic Festival. Nah, dalam kegiatan perlombaan ini akan ada 3 perlombaan yang akan kami adakan, di mana yang pertama itu ada storytelling, kemudian ada olimpiade akademik. Nggak bisa. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini kita akan ada 3 untuk kompetisi lombanya. Yang pertama ada storytelling, kemudian ada olimpiade akademik untuk matematika, IPA, dan IPS, kemudian ada Earth Heroes Card Game Challenge. Oh, bisa sih saya. Nah, pendaftaran sendiri sudah kami buka di tanggal 8 April sampai 6 Mei 2026. Nah, waktu pendaftarannya kemarin kami buka dari jam 8 sampai jam 3. Itu bisa online dan juga bisa offline juga.
Nah, untuk pendaftaran sendiri sebenarnya hari kemarin sudah kami tutup, tapi memang mungkin Bapak Ibu atau orang tua yang misalnya masih mempunyai kerabat atau teman yang ingin mengikuti lomba ini masih kami buka di terakhir sampai di tanggal 8 pukul 3 besok gitu. Nah, untuk technical meetingnya sendiri hari ini kita laksanakan di tanggal 7. Kemudian untuk pelaksanaan sendiri di hari Sabtu di 9 Mei 2026 pukulnya pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, lokasinya sendiri ada di SMPK BPK Penambur Metro dekat dengan Rumah Sakit Wardiwaluyo. Nah, kemudian di sini juga ada kategori lombanya sendiri, targetnya untuk pesertanya sendiri, untuk storytellingnya sendiri itu dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi setiap sekolah itu bisa mengirimkan lebih dari 1 siswa untuk mengikuti perlombaan. Kemudian durasinya untuk storytelling itu dalam satu babak itu ada 5-10 menit. Nah, mungkin nanti kalau storytelling ini nanti akan untuk kostumnya sendiri menggunakan kostum sesuai dengan tema yang dipilih dalam cerita storytellingnya. Oke. Nah, kemudian nanti ada di Olimpiade Matematika, IPA dan IPS itu sama pesertanya kelas 4, 5 dan 6. Ini ada soalnya sendiri, nanti ini ada perubahan sendiri untuk soal IPA dengan IPA dengan IPS nanti itu soalnya 40 soal pilihan ganda, sedangkan matematika nanti kami soalnya sendiri ada 30 soal. Nah, nanti untuk di Olimpiade itu menggunakan seragam sekolah dan juga membawa alat tulis. Sedangkan untuk Scratch Game Challenge-nya sendiri sama untuk pesertanya yaitu kelas 4, 5 dan 6. Nanti di sini ada praktik coding, durasi waktunya itu sekitar 120 menit. Kemudian nanti untuk Scratch-nya nanti disediakan di lab komputer yang ada di SMP. Nah, kemudian nanti untuk kostumnya sendiri anak-anak juga masih menggunakan seragam sama untuk Olimpiade dengan Scratch Game-nya ini menggunakan seragam sekolah masing-masing. Nah, sekarang kita akan menuju ke juknis untuk Olimpiade Scratch Game. Akan dijelaskan oleh Pak Jimmy, boleh? Ya, Ibu Bapak, selamat pagi. Izin untuk menyampaikan yang bagian Earth Hero Scratch Game Challenge ini, sama seperti yang udah kita lihat di slide presentasi Ibu Bapak semua. Anak-anak, temanya itu gimana menjaga bumi. Inspirasi gamenya itu boleh dari yang memilah sampah organik anorganik, menanam pohon di hutan gundul, membersihkan sungai dari polusi atau menyelamatkan hewan dari bahaya sampah plastik. Atau kalau misalkan nanti ibu bapak atau anak-anak punya ide lain juga nggak apa-apa yang masih berhubungan dengan gimana serunya kita menjaga alam lewat game ini gitu. Inti temanya sekitar menjaga alam gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam Earth Hero Game ini mohon dilanjut slide-nya Ibu. Next. Next lagi boleh Ibu. Nah, untuk penilaiannya saja ya Ibu Bapak, kita bisa lihat dari sini aja poinnya. Nanti boleh di-share juga kok ini materi technical meeting-nya ini. Presentasi technical meeting. Untuk poinnya 25 poin dari logika program. Nah, program yang dimasukkan di Scratch dinilai, lalu dimasukkan juga kreativitas ide 25 poin, lalu kesesuaian dengan tema 20 poin, tampilan game dan juga kemudahan bermain. Nah, untuk tampilan game termasuk kreativitas ide ini Ibu Bapak boleh sampaikan ke anak-anak kalau boleh
sprite-nya itu cuman boleh diunduh di komputer sekolah, tidak bawa dari rumah, dari flash disk atau dari penyimpanan pribadi. Termasuk itu juga kayak misalkan ada drive sendiri dari Google boleh, atau dari mana selain dari penyimpanan sendiri. Itu Ibu Bapak semua. Dan lanjut Miss Erza. Oh, udah selesai ya? Yang di sini cuman ini doang ya? Iya, iya Pak, sama tiga slide saja Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan dulu untuk yang slide dulu, karena Pak Jimmy nanti akan ada kelas kembali. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu untuk lomba yang slide? Ya, Ibu Bapak kalau ada pertanyaan, oh ya, Ibu Reastari. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Izin bertanya, jadi kalau misalnya kata Bapak tadi, kita diperbolehkan mengunduh aset dari Google Drive misalnya seperti itu? Kalau di Google Drive pribadi, kalau bisa jangan ya Maya. Ya Ma. Oke, Ibu. oke. Berarti Jadi hanya kayak boleh dari Google gitu ya, browsing gitu ya? karena kami sebenarnya cuma mengantisipasi saja mama papa, ibu bapak wali sekalian. Siapa tahu kan sudah ada program yang tinggal dipindahkan gitu. Hanya Oke. mengantisipasi Pak, itu. Ya. apa namanya? Berarti kan hanya boleh download dari Google ya? Lalu untuk misalnya apa namanya? Saya lupa. Oh iya, kan kita juga nggak tahu ya koneksi internet di sana tuh bagus apa gimana gitu. Takutnya karena banyak orang yang pakai jadi lemot, download pun jadi lama apa gimana gitu ya Kak ya. Oh, untuk internet nanti akan dikhususkan untuk ke ruang lab komputer, Ibu Oke. Bapak semua. Jadi kalau untuk internet koneksinya Aman lah ya. baik, aman. Oke. Begitu. Scratch yang dipakai scratch online atau Scratch. yang udah offline? Yang desktop. Sudah ada di sekolah sudah disiapin Aplikasi yang udah aplikasi. di-download yang offline ya? Iya, Oh, oke. Makasih Kak. begitu. Ya, makasih Kak. Kembali kasih Ibu Reastari. Ada lagi Ibu Bapak wali sekalian? Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Oh Kak, satu lagi. Iya. Kan kalau ada internet itu bisa memungkinkan anak-anak itu misalnya browsing tutorial. Takutnya kan ada yang browsing tutorial itu diperbolehkan apa tidak gitu. Kan harusnya nggak boleh ya mungkin ya. Oh iya, nggak boleh juga mah, karena itu kan kita sudah persiapan toh apa dari yang 8 April tuh, dari persiapan banyak, dan nanti tetap ada pengawasnya kok mah, jadi tetap ada pengawasnya, tetap anak-anak dilihat. Oke, makasih ya Kak ya. Kembali Selamat kelas. kasih. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya. Jadi diingatkan kembali Bapak Ibu untuk game scratch-nya sendiri nanti akan disediakan aplikasinya di sekolah. Kemudian nanti anak juga tidak akan bisa akses untuk misalnya cari-cari misalnya tutorial membuatnya bagaimana, karena kan harusnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu kita akan beralih ke storytelling. Kepada Miss Desi, saya persilakan untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Miss Erja. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Ada delay? Kalau tidak terdengar sama sekali? Terdengar tapi berisik Kak. Gimana, Mama? Terdengar tapi berisik. Oh, terdengar tapi berisik. Sebentar ya.
Oke, selamat pagi. Apakah terdengar jelas? Jelas. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait cabang lomba storytelling competition. Ya, untuk lomba ini adalah lomba bercerita ya, Mama Papa. Jika memang masih ada yang bingung, ini bukan lomba pidato ataupun lomba yang lain ya. Ini lomba bercerita, menceritakan eh, temanya bisa fable, bisa legend, atau fairy tale gitu ya. Kemudian nanti anak-anak diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris, wajib ya, tidak ada diselipkan bahasa Indonesia satupun. Kemudian untuk syaratnya atau penilaiannya itu akan ada eh, siswa wajib membawa naskah cerita atau eh, menyerahkan naskah ceritanya itu rangkap 3 ya, Mama Papa ya. Di sini kan tertulis rangkap 2. Namun ini ada typo, kesalahan penulisan, diminta untuk siswa-siswi yang mengikuti lomba storytelling, dimohon untuk membawa skrip atau naskah cerita dalam bentuk rangkap 3, karena nanti akan ada jurinya, akan ada 3 juri ya Mama Papa untuk kalian kepada jurinya. Juri satu, juri 2, dan juga juri 3. Jadi mohon bantuannya untuk menyiapkan naskah ceritanya dalam bentuk rangkap 3. Kemudian untuk pendukungnya sudah pasti nanti eh, siswa yang mengikuti lomba storytelling wajib ya untuk menyediakan properti dan kostum yang sesuai dengan eh, alur ceritanya ya. Jadi yang sesuai sangat diperbolehkan untuk menunjang penyampaian siswa-siswinya dalam mengikuti lomba storytelling. Nah, dalam lomba storytelling tersebut nanti akan ada sistem rambu waktu ya. Ini pasti yang bagi siswa-siswi yang sudah mendaftar ini yang masuk ke storytelling pasti sudah ada yang beberapa tahu ya, ataupun memang belum. Nah, di sini nanti akan ada rambunya, sistem rambu waktu, di mana saat memulai lomba storytelling akan ada 3 rambu, yaitu yang pertama green sign, kemudian yang kedua yellow sign, dan yang ketiga ada red sign. Ya, di sini akan saya jelaskan apa itu green sign. Di rambu waktu green sign atau lampu hijau di sini berarti menandakan bahwa perlombaan akan siswa akan memulai ceritanya. Ya, jadi di sini startnya. Kemudian saat siswa sudah memulai menceritakan storytellingnya, kemudian jika nanti akan ada yellow sign, berarti itu berarti memiliki arti tanda untuk persiapan berhenti. Maksudnya berarti waktunya sudah mulai eh, menipis ya, sudah mau habis, dan nanti akan ada red sign apabila memang siswanya eh, belum berhenti tepat waktu begitu. Nah, ini nanti eh, waktunya berapa menit ya, Miss? Gitu ya. Nah, waktunya sudah tertera jelas di eh, surat kemarin ya, yang sudah diedarkan itu minimal waktu yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi yang mengikuti storytelling itu adalah minimal 5 menit ya, harus mencapai 5 menit. Kemudian dan maksimal tidak boleh lebih, maksimalnya 10 menit. Jadi kalau nanti akan siswa-siswi yang mengikuti storytelling itu menceritakan atau menyampaikan story-nya kurang dari 5 menit, akan ada pengurangan poin. Ya, kemudian jika siswa-siswinya memang eh, lebih dari 10 menit dalam penyampaian, akan ada pengurangan juga.
Maka dari itu, dimohon nanti boleh berlatih lagi di rumah untuk bisa memanajemen waktunya ya, harus minimal 5 menit dan juga maksimal 10 menit gitu ya. Jadi rentan waktunya sekitar 5 menit, tidak boleh lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Kemudian next. Oh, sebentar. Saya akan tunjukkan untuk contoh green sign, yellow sign, dan juga red sign ya. Sebentar, supaya nanti tidak bingung itu gambarnya seperti apa ya. Gitu. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah? Oke. Nah, ini dalam bentuk nanti akan ada sign ya dari panitia yang akan ditampilkan. Nah, nanti siswanya akan maju ke depan ya, di depan. Dan panitia menunjukkan green ya, green sign. Ini berarti siswa boleh memulai untuk bercerita. Kemudian nanti ini ada yellow, di mana mengingatkan siswa bahwa memang waktunya sudah melebihi 5 menit atau mendekati dengan 10 menit ya. Jadi ini time warning supaya siswa bisa tahu, oh ini sebentar lagi akan selesai. Nah, kemudian ini sign red sign yang dimana menunjukkan bahwa memang waktunya sudah melebihi dari 10 menit. Jadi eh, ini untuk rambu-rambu kita dalam mengikuti lomba storytelling. Ya, kemudian nanti akan menggunakan timer ya. Kita akan menggunakan timer yang sudah tersedia nanti dari panitia. Timernya saya akan tunjukkan. Nah, kita akan menggunakan timer ini ya, nanti eh, dengan waktu tadi minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Nanti jadi panitia akan eh, memulai ini sesuai eh, green sign tadi ya, waktu pemulaiannya. Begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, Mas Elsa. Oke, nah untuk penilaiannya atau scoring rubriknya ya, nanti akan ada 3 juri seperti yang sudah saya eh, sebutkan tadi ya. Berikut penilaiannya, yang pertama itu nanti akan ada poin sebesar 50% ya. Ini total poinnya ada 100%. Nah, ini ada setengahnya 50% mencakup apa aja sih? Mencakup yang pertama nanti akan dinilai kepercayaan dirinya, ya, kepercayaan diri siswa saat menampilkan storytellingnya. Kemudian penguasaan cerita, maksudnya apakah siswa hafal ceritanya dari awal, pertengahan hingga akhir. Kemudian properti atau kostum yang sesuai dengan ceritanya, kemudian kontak mata dengan audiens, serta gesture dan juga ekspresi yang sesuai untuk ketika melakukan pembawaan cerita tersebut ya. Nah, ini poinnya 50%, ada 5 sub poin yang nanti akan dinilai ya. Kemudian 20%, sebesar 20% itu ada di bagian voice. Nah, ini ada mencakup beberapa penilaian juga ya. Itu akan dinilai dari intonasi, penekanan kata, dan pembedaan suara natural pencerita dengan suara karakter. Nah, misalnya nanti di dalam ceritanya menjadi giant, suaranya berarti harus keras, atau nanti di dalam ceritanya menjadi princess, berarti suaranya harus gimana, lemah lembut atau bagaimana gitu. Misalnya nanti ada part yang harus menyanyi, ya berarti boleh menyanyi gitu ya. Atau yang nangis, tertawa, berarti disesuaikan dengan memang suara menangis itu seperti apa, suara tertawa itu seperti apa. Jadi disesuaikan. Nah, kemudian nanti akan ada juga karena kita sudah menaruh waktunya ya,
Jadi masuk ke dalam penilaian ya yang dinamakan time management. Di sini masuk ke dalam penilaian sebesar 10%. Nah, di sini fokusnya kemana? Kedisiplinan menyelesaikan cerita dalam rentang waktu 5 sampai 10 menit. Seperti yang saya sudah katakan tadi, jika kurang dari 5 menit kan dikurangi nilainya ya. Jika memang 10 lebih dari 10 menit akan dikurangi. Jadi mohon penyampaian storytelling wajib di atas 5 namun di bawah 10 menit begitu. Kemudian ada 20% lagi ini eh, untuk penilaian pronunciation ya, di mana siswa nanti atau siswa-siswi berbicara dengan jelas menggunakan kosakata yang tepat. Jadi nanti boleh dicoba latih lagi. Kalau misalnya memang sulit, boleh nanti dari Google bisa melihat ya cara pronounce-nya bagaimana. Itu bisa diklik dari eh, Google-nya apa Google Translate boleh nggak apa-apa dilatih ya supaya nanti lebih jelas dan saat eh, penjurian atau perlombaan itu bisa dapat nilai full 20% begitu. Nah, kemudian untuk pengumuman juara itu dilaksanakan nanti maksimal 30 menit setelah perlombaan selesai. Jadi kita akan kasih dispen waktu kepada juri karena kan memang banyak yang mengikuti ya. Jadi mungkin agak sulit untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Jadi kita akan kasih mungkin setengah jam untuk eh, menentukan siapa yang menang dan satu lagi yang perlu digarisbawahi ya dan perlu diikuti seluruh seluruh peserta yang mengikuti storytelling keputusan hasilnya itu adalah keputusan juri mutlak jadi tidak ada eh, nanti oh ini tidak ada ya karena itu semua akan di handle oleh juri dan kita harus mengikuti keputusan juri secara eh, mutlak dan juga netral begitu. Oke, dan selanjutnya Baik, terima kasih untuk Miss Desi. Mungkin pertanyaan akan langsung atau nanti saja? boleh langsung. Boleh? Oke. Pak Bustomi, silakan. Oke, baik. Miss Desi izin bertanya. Ya, Untuk lomba storytelling ini nanti dalam pelaksanaannya apakah akan menggunakan mic atau tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua, jumlah peserta yang sudah mendaftar berapa? Terus kemudian yang ketiga, nanti kan pengumuman juara akan dilaksanakan 30 menit maksimal ya. Nah itu apakah di tempat itu apakah menunggu perlombaan yang lain seperti OSN? Begitu. oke. Saya jawab satu persatu ya, Bapak. Terima kasih untuk Bapak Bustomi untuk pertanyaan yang pertama, menggunakan mic atau tidak. Untuk teknisnya kami tidak menggunakan mic ya, karena kita akan melakukan perlombaan tersebut di dalam ruangan kelas ya, jadi tidak terlalu besar ruangannya. Jadi suaranya pasti akan terdengar. Nah, karena kalau memang pakai mic itu saya rasa akan mengganggu karena anak kadang mau duduk, mau gimana tangannya nanti akan mengganggu kalau pakai mic menurut saya ya. Jadi kita panitia memutuskan untuk tidak pakai mic. Jadi siswa sesuai dengan suaranya saja gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya tadi Kak, Pak? Maaf saya lupa. Pertanyaannya, jumlah peserta yang sudah mendaftar ada Oh, berapa? peserta yang sudah mendaftar sebanyak 6 siswa, Pak. Nanti ini mungkin kan masih ada span waktu untuk sampai besok ya, sampai besok belum tahu nanti untuk kepastiannya. Nanti untuk yang kepastian jumlah siswanya menunggu sampai besok, tapi per hari ini sudah kami tampung 6 siswa, begitu. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apakah menunggu sampai selesai begitu ya Pak ya? Sampai Olimpiade selesai? Jawabannya adalah gimana Miss Erza? Oke, saya jawab. Eh, Miss punyamu agak dikecil. Oke, untuk lomba storytellingnya sendiri nanti akan digabung dengan SD. Dari SD itu kan ada
lomba show and tell. Jadi nanti akan dijadikan satu. Jadi nanti mungkin akan bergantian. Jadi nanti di sesi pagi pertamanya akan SD terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan untuk SMP. Untuk SD sendiri jumlah pesertanya juga kemarin sudah saya tanyakan itu sekitar ada 5 sampai 6 juga. Jadi mungkin tidak terlalu lama. Jadi berarti di dalam satu ruangan itu mungkin sampai detik ini masih ada 10 orang. Jadi nanti akan bergantian antara siswa TK nanti dengan siswa SD gitu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan apa lagi nih, Mas? Apakah menunggu sampai selesai? Iya, nanti menunggu sampai selesai. Jadi untuk pembagian hadiahnya itu nanti kami akan ada di sesi terakhir sekitar mungkin kalau sesuai dengan jadwal itu jam 12. Ya, kemungkinan antara 11.30 sampai jam 12 itu akan ada pembagian hadiahnya. Jadi anak nanti diminta untuk menunggu. Jika anak memenangkan lomba berarti kan akan menerima hadiahnya nanti di sesi terakhir. Seperti itu. Demikian jawabannya Bapak Bustomi. Apakah terjawab dari 3 pertanyaan tersebut? Miss Desi, tadi kan untuk pengguna mic di sana tidak disediakan ya. Ya. Misalkan kalau sekolah siswa kami ini bawa mic sendiri, tapi yang nempel di telinga itu, Miss. Jadi misalnya si salonnya pun nggak salon yang besar, itu kira-kira gimana? Apakah diperbolehkan atau tidak? Sesuai keputusan panitia supaya semuanya sama, kita tidak menggunakan mic dari sekolah maupun mic dari luar ya Bapak, karena memang supaya volume suara dari masing-masing peserta itu sama. Jadi kita tidak menggunakan mic apapun begitu. Baik, Miss, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ada lagi pertanyaan? Oh, dari Ibu Restari. Iya, terima kasih. Tadi pertanyaannya sudah sama, diwakilkan oleh Pak Bustomi. Izinkan saya menanyakan hal yang lain. Kalau misalnya anaknya kebetulan mengikuti lomba Scratch lalu storytelling, alangkah yang baik mana dulu yang dilakukan ya, Kak? Oke, baik. Gimana, Miss Erza? Oke, kalau untuk Scratch sendiri kan waktunya sekitar 120 menit. Mungkin menurut saya untuk ikut sketch terlebih dahulu baru nanti storytelling. Tapi kami kembalikan lagi sebenarnya untuk Ibu Restari gitu ya. Misalnya anaknya mau storytelling dulu karena memang sudah menggunakan kostumnya terlebih dahulu. Ya kami arahkan ke storytelling dulu gitu. Tapi kan nanti di storytelling itu kita akan ada pengundian ya Miss Desi ya. Iya, ada pengundian. Nah, mungkin jika di pengundian itu anak Bu Restari itu ya, nanti mungkin kami taruh di belakang saja. Nanti berarti ikut Scratch terlebih dahulu saja Bu, supaya lebih enak saja. Oh, terima kasih. Berarti kalau gitu ada dispensasi jadi di Ya. akhir ya, Kak. Ya, di akhir aja ya. Sama-sama. Nah, mungkin juga ada yang lain nanti mungkin yang mengikuti 2. Jadi kan ada yang mungkin ikut olimpiade dengan kemudian ikut lomba yang lainnya. Kalau di olimpiade kami dahulukan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang ikut olimpiade silahkan masuk ke ruang olimpiade terlebih dahulu. Setelah selesai nanti boleh menuju ke perlombaan selanjutnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi untuk yang storytelling Bapak Ibu? Miss Reza? Iya. Iya. Tadi kan untuk storytelling akan diundi ya? Iya. Jadi nomor peserta bukan nomor maju ya? Berarti nanti bukan. Nanti di setiap ruangan nanti kami kan juga ada juri, kemudian nanti ada yang bagian untuk menjelaskan juga. Jadi alur untuk misalnya perlombaannya terlebih dahulu seperti apa nanti akan dijelaskan juga. Ada pertanyaan lagi? Kak, untuk kostum misalnya kan kalau Scratch-nya pakai kostum storytelling boleh? Tidak apa-apa, Bu. Aman lah ya Kak kalau untuk Iya, aman. Iya. Ada lagi pertanyaan?
Oke, mungkin nanti ada pertanyaan lagi. Sekarang kita lanjutkan ke Olimpiade. Akan dijelaskan oleh Ibu Florentina. Saya akan share screen. Selamat pagi, Mama, Papa, Bapak, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Oke. Baik, terima kasih untuk Miss Erza waktunya. Sini saya akan memaparkan untuk kegiatan Olimpiade akademik. Yang pertama ada bidang matematika, IPA, dan juga IPS. Untuk cakupan materi seperti Olimpiade pada umumnya kita seperti Olimpiade pada umumnya kita ada matematika, ruang lingkupnya di operasi hitung, bilangan gitu ya, mungkin ada KPK, FPB, skala, bangun datar, bangun ruang, logika. Suaranya kecil, matematika. Miss Nova. Ya, gimana Miss Desi? Suaranya masih kecil Bapak Ibu? Masih. Oke. Apakah sudah lebih besar? Sudah. Oke. Saya ulangi ya Bapak Ibu, untuk Olimpiade akademik itu besok kami ada matematika, IPA, dan IPS. Untuk cakupan materinya, untuk matematika ada operasi hitung, ini bilangan gitu ya. Ada FPB, KPK, skala perbandingan, dan bangun datar, geometri, serta nanti ada bangun ruang, itu termasuk dalam geometri. Kemudian ada logika dan pengukuran begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk matematika ini ada revisi soal 30 begitu untuk yang IPA, dan IPS itu 40 soal pilihan jamak atau pilihan ganda gitu ya. Untuk IPA ruang lingkupnya ada di makhluk hidup, sistem tubuh, energi, gaya, tata surya. Kemudian untuk yang IPS ada di ekonomi, budaya, sejarah, geografi, sosial, masyarakat. Ya Bapak Ibu, untuk hal-hal yang wajib dipatuhi oleh peserta hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai. Pakaian memakai seragam asal sekolah masing-masing, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian membawa alat tulis sendiri, pensil, baik pulpen, dan sebagainya yang diperlukan. Kemudian membawa kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah masing-masing. Untuk hal-hal yang dilarang dalam perlombaan, itu dilarang membawa buku catatan ataupun buku latihan, kalkulator ataupun alat hitung yang lain, alat komunikasi, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian kecurangan berakibat didiskualifikasi ya Bapak Ibu. Untuk durasi tesnya 90 menit, 40 soal pilihan ganda untuk IPA dan IPS, dan 30 soal untuk matematika. Next. Oke, untuk sistem penilaian dari Olimpiade ini, kita akan menggunakan sistem minus ya Bapak Ibu. Untuk benar kita plus 4. Untuk jawaban yang benar, untuk jawaban yang salah itu minus 1, untuk yang tidak menjawab itu 0, gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika ada peserta dengan total nilai yang sama? Nah, kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan itu pemenang ditentukan dari jawaban benar terbanyak. Jika masih sama, maka ditentukan dari waktu penyelesaian tercepat. Jadi nanti akan dilihat durasi waktunya, nanti dicatat di dalam lembar jawab gitu ya Bapak Ibu. Next. Oke, selanjutnya apakah masih ada Miss Erza? Oke, untuk Olimpiade mungkin seperti itu ya Miss Erza. Iya, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak.
Oke, silakan Pak Bustami. Oke, Ibu, ingin bertanya untuk apa? Untuk soal OSN tadi apa dalam bentuk kertas apakah online begitu, Bu? Oke, saya bantu jawab. Untuk soalnya kami dalam bentuk kertas, Pak. Jadi hard copy atau langsung nanti kami juga belikan lembar jawabannya kertas. Gitu. Soalnya semua bidang itu pilihan ganda ya, Bapak Ibu, tidak ada soal uraian ataupun esai. Ada lagi, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Lembar jawaban scan komputer yang dilingkari. Oh tidak, Mama Papa, untuk lembar jawaban nanti akan dikoreksi oleh tim secara manual dengan komputer. Jadi langsung disilang menggunakan pensil ataupun pulpen atau dilingkari dengan pensil ataupun pulpen gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin belum ada. Oke, saya lanjutkan kalau Miss. Materi itu boleh di-share di grup. Oke, nanti sebaran materinya akan dikirimkan di grup untuk tiap mapel ya, Mama Papa. Begitu boleh, Miss Erza? Boleh. Miss, ada pertanyaan lagi, Miss. Apakah boleh membawa seperti blackboard kecil? Oh, nanti kertas coretannya kami sediakan saja, Mama Papa. Di lembar jawaban, coretan, dan ini kami sediakan dari tim Olimpiade. Iya. Nanti akan disediakan Bapak Ibu untuk lembar coret-coretan, kemudian lembar jawabnya semua. Jadi nanti tinggal datang membawa alat tulis saja, Bapak Ibu, anaknya. Boleh bawa air minum juga ya, Bapak Ibu. Iya. Tumbler masing-masing begitu, tambahan Miss Erza. Terima kasih. Iya. Siap. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti nggak apa-apa, akan disusulkan. Kita lanjut di apresiasi untuk peserta nanti yang mengikuti lomba. Jadi nanti akan ada penghargaan yang akan diberikan oleh sekolah. Itu ada juara 1, 2, dan 3. Nah, untuk juara 1 itu nanti ada sertifikat, kemudian ada trofi juara, dan nanti ada uang pembinaan yang akan diberikan. Jadi juara 1, 2, dan 3 semuanya akan mendapatkan piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Kemudian ini panduan pendaftaran peserta sudah ya Bapak Ibu ya. Ini registrasi secara online, bisa juga secara offline juga. Biayanya kemarin 25.000 untuk per cabang lomba. Nanti bisa, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki teman atau saudara mungkin yang mau ikut atau belum mendaftarkan, bisa nanti transfer atau menghubungi saya nanti Bapak Ibu. Kemudian untuk persiapan dokumen sebenarnya ada juga yang mendaftar mandiri, jadi kami tidak apa-apa jika mungkin tidak membawa kartu pelajar juga tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting sudah kami data untuk nanti dicek kembali besok saat anaknya datang. Di depan nanti akan ada lembar presensi untuk nanti ditandatangani, kemudian nanti bisa dicek dan kemudian dilihat kembali untuk nama-namanya. Kemudian di sini ada beberapa nomor telepon yang mungkin Bapak Ibu bisa hubungi. Nanti untuk informasi pendaftaran nanti bisa hubungi saya. Kemudian nanti di Olimpiade nanti ada Bu Nova, dan kemudian storytelling ada Miss Desi, dan scratch-nya sendiri ada Pak Wardoyo. Nanti bisa nomor-nomor ini. Nanti saya akan share kembali juga untuk
PPT-nya ini ke dalam grup ya Bapak Ibu. Nah, ini saya di terakhir menyampaikan, mari berkarya, berkompetisi, dan menjadi pahlawan masa depan. Daftarkan mungkin perwakilan Bapak Ibu sekarang. Kami menantikan kehadiran putra-putri Bapak Ibu terbaik di sekolah BPK, SMPK BPK Penambur Metro untuk merayakan potensi dan kreativitas mereka. Terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Miss Erza, Ya, Pak. untuk peserta POMN Matematika, IPA, dan IPS itu sudah berapa ya, Miss? Oh, untuk pesertanya sekarang, kalau di matematika sebentar ya Pak, saya akan cek kembali. Untuk di sebentar. Untuk di matematika sendiri sudah ada 16 peserta. Kemudian untuk sebentar. Untuk di IPS ada 4 peserta Bapak Ibu. Jadi masih ada peluang nih Bapak Ibu. Kira-kira kalau misalnya punya kenalan anak Bapak Ibu, boleh mendaftarkan putra-putrinya kembali. Kami buka sampai besok di tanggal 8 sampai jam 3 untuk mendaftarkan diri. Karena hadiahnya cukup menarik Bapak Ibu. Gitu Pak, ada pertanyaan lagi? Bagaimana Bapak Ibu yang lainnya, ada pertanyaan? Ya. Miss Erza, apakah nanti akan ada pembukaan ya? Iya, nanti akan ada pembukaan. Pembukaan hanya sekitar 15 menit, kemudian kami lanjutkan nanti langsung masuk ke arena perlombaan masing-masing ruangan nanti. Nanti akan kami arahkan. Jadi mungkin datang itu nanti sekitar 15 menitan akan ada pembukaan terlebih dahulu. Jam berapa ya, Miss? Jam 8 itu sudah kami mulai, Bapak. Jam 8 kami mulai. Kemudian 8.15 kami langsung menuju ke arena masing-masing. Nanti kita akan menggunakan lantai 2 Bapak Ibu. Nanti akan ada akses menggunakan lift, nanti akan diarahkan nanti. Iya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada, akan saya tutup. Tapi sebelum saya tutup, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang mungkin kira-kira masih belum paham, nanti bisa menghubungi saya atau nanti bisa menghubungi seperti tadi nomor yang tertera, atau nanti di grup juga bisa disampaikan. Kira-kira ada pertanyaan seperti apanya, nanti boleh ditanyakan untuk lebih jelasnya ya Bapak Ibu. Mungkin kita boleh foto bersama terlebih dahulu. Kita boleh nanti minta tolong Pak Abram untuk mengambil. Boleh open cam semuanya Bapak Ibu jika tidak sedang ada kegiatan. Ya, Bapak Ibu, izin saya pandu ya untuk fotonya. Bisa persiapkan pose terbaiknya. Oke, ini hanya ada 1 kali sesi foto. Siap? Saya hitung 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita akan tutup kegiatan technical meeting kita hari ini. Apakah sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu?
Oke, tidak ada kalau gitu Bapak Ibu. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Kami menunggu Bapak Ibu beserta dengan putra-putrinya untuk hadir di tanggal 9 Mei hari Sabtu besok pukul 8. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi.